Pemirsa Intens Investigasi. Kemarin, sidang perdata yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, bagaimana nasib gugatan Nikita Mirzani atas dugaan perbuatan melawan hukum itu? Benarkah Dr. Reza Gladys akan membalas dengan gugatan rekonvensi? Dan mengapa kuasa hukum Reza menilai gugatan Nikita hanyalah komedi yang membuang-buang waktu? Yang lebih mengejutkan, putusan mediasi disebut menjadi dasar hukum untuk menuntut pengembalian uang sebesar 4 miliar rupiah milik Dr. Reza Gladys yang kini berada di tangan Nikita Mirzani. Lalu, bagaimana reaksi pihak Nikita mendengar kabar bahwa Reza akan menggugat balik dan menuntut uang tersebut dikembalikan? Akhirnya, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam drama hukum yang panas ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perdata perbuatan melawan hukum yang dilayangkan artis Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kemarin baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana beragendakan mediasi pertama. Usai menjalani sidang perbuatan melawan hukum, pihak Reza Gladys disebut akan melayangkan gugatan balik atau rekonvensi kepada Nikita Mirzani. Gugatan tersebut dikarenakan pihak Reza Gladys merasa dirugikan atas kasus pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki. Selain itu, kuasa hukum Reza Gladys juga merasa jika gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani hanya sekedar komedi yang justru membuang waktu. Maka dari itu, pihak Reza Gladys akan tegas melakukan gugatan balik kepada Nikita Mirzani. Kuasa hukum Reza Gladys menilai putusan tersebut menjadi dasar hukum kuat untuk menuntut pengembalian uang kliennya sebesar 4 miliar rupiah serta menagih seluruh kerugian yang dialami pihak Reza Gladys akibat kasus ini. Tapi yang pasti, klien kami saat ini benar-benar akan melakukan tindakan hukum seperti apa yang kami sampaikan. Apabila gugatan ini dicabut kembali akibat ada putusan pidana, maka kami akan melakukan gugatan baru seperti gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kami tidak bisa main-main lagi ini sudah batas waktunya. Kami akan bersikap sesuai dengan mekanisme hukum. Ini kan sudah 3 kali. Kalau mungkin yang pertama kami menganggap ini masih komedi. Komedi jilid 1 itu wan prestasi, komedi jilid 2 itu wan prestasi. Ini kami anggap ini benar-benar serius pemanya. Mungkin kalau yang wan prestasi kami masih bercanda-canda. Tapi kalau ini enggak, kami akan melakukan balasan atas suatu gugatan-gugatan yang ada selama ini. PMA kami akan balas melalui rekonvensi. Kalaupun dicabut ini, kami akan gugat. Perbuatan melawan hukum dengan adanya putusan pidana. Putusan pidana jelas terbukti dinyatakan bersalah melakukan pemerasan. Jadi yang kami gugat itu adalah dana yang kami diperas ini sekaligus kerugian kami. Perbuatan melawan hukum yang mau kita gugat. Nikita sama Mail itu menerima uang 4M itu melawan hukum. Ya, melawan hukum dibuktikan dengan kemarin ketok palu divonis sah melawan hukum ya. Ya, akibat perbuatan melawan hukumnya ini uang Dr. Reza Gladys 4M itu masih di tangan Nikita. Itu akan kita minta balik. Ya, plus kerugian-kerugian yang dialami. Ya, perbuatan melawan hukumnya adalah memaksa Dr. Reza menyerahkan uang 4M itu. Itu melawan hukum. Buktinya sudah divonis ya. Kita akan minta balik itu dari Nikita yang 4M itu. Beserta ganti rugi yang timbul akibat kasus ini yang dialami Dr. Reza. Banyak kerugiannya lagi dihitung. Ya. Itu PMH-nya.
Kalau memang nanti tidak dicabut, ya, disitulah kita masuk gugat balik. Bahasa hukumnya rekonvensi, ya, kita gugat balik. Tapi kalau ini gugatan dicabut lagi, kami yang menggugat. Ya, tetap buangan 4M itu yang nggak bisa gitu aja, tetap harus kembali beserta dengan ganti kerugian. Ya, tetap itu kita minta. Itu wajib kita minta itu. Sebelumnya, Nikita Mirzani seharusnya dihadirkan dalam sidang gugatan perdata yang ia ajukan terhadap Dr. Reza Gladys. Namun, karena adanya kendala proses administrasi yang memakan waktu lama, kehadiran Nikita dalam sidang mediasi tersebut akhirnya dibatalkan. Meski tanpa kehadiran Nikita Mirzani, sidang mediasi tetap digelar. Dan inilah hasil dari proses mediasi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Kami perlu sampaikan sebenarnya hari ini Nikita Mirzani itu bisa dihadirkan karena kami sudah mengajukan namanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperbolehkan Nikita Mirzani untuk hadir dalam proses mediasi ini. Tapi karena kebentur dengan waktu yang cukup menyita dalam pengurusan administrasi dokumen sehingga tidak dimungkinkan hari ini. Nah, kemungkinan kami akan hadirkan Nikita Mirzani pada mediasi kedua tanggal 11 November 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dalam proses mediasi yang dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan Perma 1 2016, tidak ada gugatan balik di situ. Itu bicara namanya identifikasi masalah, terus bicara solusi dalam proses perdamaian. Nah, nanti ketika misalkan 30 hari kerja itu proses mediasi dinyatakan deadlock, maka masuk namanya dalam pokok perkara. Nah, disitulah nanti ranahnya ketika ada jawaban dan eksepsi dari para tergugat. Kalau mereka melakukan namanya rekompensi, silahkan. Mereka yang punya hak terhadap itu. Tapi kami hari ini menyampaikan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik. Seperti diketahui publik bahwa Nikita Mirzani telah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, putusan itu belum berakhir di situ. Melalui kuasa hukumnya, Nikita secara resmi telah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Dan berikut ini adalah poin-poin utama banding yang diajukan pihak Nikita Mirzani sebagai upaya hukum lanjutan untuk membuktikan bahwa dirinya belum sepenuhnya bersalah di mata hukum. Ya, poin-poin bandingnya terutama terkait pasal 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait itu kan yang dinyatakan terdakwa ini bersalah katanya. Nah, terkait hal tersebut makanya kita akan mengajukan banding dari poin-poinnya nanti, termasuk nanti ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi kita akan mengambil daripada bukti dan saksi yang sebelumnya tidak jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, semuanya salah satunya itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang krusial terkait kekeliruan yang diambil, yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ini. Makanya atas dasar kemudian akan kita masukkan ke dalam memori banding yang akan kita buat. Meskipun vonis hakim jauh di bawah tuntutan jaksa, namun Nikita tetap menilai bahwa vonis tersebut tidak adil bagi dirinya. Ia mengaku keberatan dengan vonis tersebut. Meski demikian, Nikita Mirzani akan tetap tegar dan kuat menghadapi vonis hakim tersebut. Di sisi lain, ada kelegaan yang tampak dirasakan Nikita Mirzani lantaran pasal tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya tidak terbukti di persidangan. Nikita Mirzani tampak masih merasa optimis karena proses hukum yang akan ditempuhnya masih panjang. Gak terima, tapi ya udah, mau gimana lagi? Soalnya nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Menepikan pihak Reza Gladys yang bakal gugat balik Nikita Mirzani dan meminta uang 4 miliar dikembalikan lantas
Seperti apa pula analisis hukum dari pengacara kondang Hotman Paris atas vonis Nikita 4 tahun penjara? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas Nikita Mirzani resmi dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Namun, putusan itu belum berakhir di sini. Nikita Mirzani yang merasa keberatan dan tak terima dengan vonis hakim menyatakan tekadnya untuk mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi. Langkah Nikita itu pun menarik perhatian publik termasuk dari praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea yang ikut menanggapi dan memberikan analisis hukumnya. Menurut Hotman, vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dinilai sebagai putusan yang cukup adil dan bijaksana. Mengingat dakwaan utama terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU tidak terbukti. Ia menilai putusan hakim sudah proporsional karena hanya menjerat Nikita atas tindak pemerasan dan pengancaman. Namun, Hotman juga menyoroti sisi lain dari perkara ini. Menurutnya, meskipun Nikita Mirzani mengajukan banding atau tidak, tetap ada persoalan hukum yang harus diperhatikan. Sebab, berdasarkan SOP kejaksaan, apabila putusan hakim lebih ringan dari 2/3 tuntutan jaksa, maka pihak jaksa penuntut umum wajib menempuh langkah banding. Nikita kan kata karena TPPU-nya tidak terbukti, saya kira hakimnya termasuk baik itu, cuma 4 tahun. Itu termasuk sangat putusan yang sangat fair, 4 tahun. Masalahnya, karena SOP kejaksaan itu kan, kalau putusan kurang dari 2/3 dari tuntutan, dia SOP mereka harus banding. Jadi, ya masih panjang perjuangannya, banding, kasasi, PK. Itu sudah termasuk hakimnya sangat bijaksana. Itu sudah termasuk sangat bijaksana. Saya sudah bilang 4 tahun itu cukup relatif cukup bijaksana. Hotman Paris Hutapea akhirnya angkat bicara mengenai langkah hukum yang diambil Nikita Mirzani. Menurutnya, keputusan Nikita untuk menempuh upaya banding sebaiknya dipertimbangkan dengan matang. Hotman menyarankan agar Nikita tidak melanjutkan banding karena ada risiko besar yang harus dihadapi. Ia khawatir jika proses banding tetap dilakukan, vonis yang diterima Nikita justru bisa lebih berat. Hotman menilai putusan 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tergolong ringan. Terlebih dakwaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Nikita tidak terbukti. Namun, karena pihak jaksa penuntut umum juga berencana menempuh upaya banding mengikuti SOP kejaksaan yang mewajibkan banding bila putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutan jaksa, maka secara otomatis Nikita juga perlu mengajukan banding untuk menjaga keseimbangan posisi hukumnya. Meski demikian, Hotman memberi catatan penting. Jika nantinya pihak jaksa mencabut permohonan banding, maka Nikita juga sebaiknya menarik kembali bandingnya. Sebab, menurut Hotman Paris, vonis 4 tahun penjara tersebut sudah sangat kecil bila dibandingkan dengan beratnya dakwaan yang semula dituduhkan kepada Nikita Mirzani. Kalau saya sih jangan banding. Cuma masalahnya jaksa juga banding. Kalau saya sih jangan banding. Ya, takutnya malah naik. Ya, kemungkinan akan bertambah. Ya karena itu sudah cukup. Untuk yang didakwakan itu udah cukup kecil. Udah cukup kecil itu. Cuma masalahnya karena jaksa banding, ya udah. Mendingan di kita banding. Tapi begitu jaksa misalnya mencabut, dia harus juga mencabut. Tapi saya kira nggak, jaksa tidak akan mencabut. Itu SOP mereka selalu banding kalau di bawah 2/3.
meninggalkan analisis Hotman Paris atas vonis Nikita Mirzani selama 4 tahun penjara. Lantas, seperti apa pula pesan pedas Fitri Salhuteru usai Nikita divonis 4 tahun penjara? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, putusan yang dibacakan 2 hari lalu langsung memicu beragam reaksi, termasuk dari Fitri Salhuteru, sahabat Dr. Reza Gladis, sosok yang diketahui memiliki konflik panjang dengan Nikita Mirzani. Dalam pernyataannya, Fitri bersama kuasa hukumnya menilai, putusan hakim tersebut cukup adil, meski jauh di bawah tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 11 tahun penjara. Menurutnya, esensi dari putusan ini bukan pada lamanya hukuman, melainkan pada fakta bahwa Nikita Mirzani telah dinyatakan bersalah secara hukum. Pihak Fitri pun menegaskan, putusan ini sekaligus membantah tuduhan-tuduhan yang selama ini diarahkan kepada Reza Gladis, termasuk dugaan suap maupun kesepakatan bisnis endorse dengan Nikita Mirzani. Dengan vonis 4 tahun tersebut, Fitri menganggap putusan majelis hakim sudah proporsional dan wajar. Meski Nikita dinyatakan bebas dari dakwaan tindak pidana pencucian uang, namun pengadilan menyatakan dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pemerasan disertai pengancaman. Ya, kita tetap menghargai dan menghormati putusan dari pengadilan dulu, prinsipnya itu dulu. Nah, terkait masalah vonis 4 tahun, memang itu merupakan kebijakan penilaian dari majelis. Nah, kalau misalkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebenarnya poin dari kita adalah bahwa satu, selama ini apa yang dituduhkan kepada Dr. Reza, bahwa Dr. Reza ini melakukan penyuapan, menutup mulut untuk atas kejahatannya, berarti dari putusan pengadilan negeri ini telah terbukti bahwa Dr. Reza ini tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh masyarakat selama ini, melainkan yang ada suatu dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2, yang dimana itu menjadikan suatu keputusan tadi ya di pengadilan negeri. Jadi buat masyarakat yang selama ini menuduh kepada Dr. Reza, pada hari ini akhirnya kita mengetahui bersama bahwa atas putusan itu yang tuduhan mereka yang katanya Dr. Reza ini melakukan suap itu tidak benar. Aku melihat apa yang terjadi hari ini menurut aku pribadi cukup fair, karena poinnya adalah bukan berapa lama terdakwa ini divonis tapi dinyatakan bersalah. Kalau saya menyorotinya, ini menunjukkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan pemerasan terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang kedua adalah terkait statement adanya kesepakatan, adanya endorse, adanya perjanjian bisnis, itu jelas menyesatkan. Dibuktikan dengan putusan hakim, yaitu secara sah dan meyakinkan adanya pemerasan. Putusan hari ini meskipun belum kekuatan hukum tetap, masih putusan tingkat pertama, masih terbuka upaya hukum banding, tetapi setidaknya melalui putusan ini kemudian terbantahkan. Kalau selama ini kan ada semacam pembimbingan opini bahwa perkara ini perkara pencemaran, dan ternyata putusan hakim hari ini tegas menyebutkan bahwa si terdakwa ini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE dakwaan pertama ke-1. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tuntutan 11 tahun kemudian diputus 4 tahun, itu adalah hal yang lumrah. Karena apa? Dalam tuntutan perbuatan yang terbukti itu kan ada 2, pemerasan dan TPPU pasal 3-nya. Ternyata majelis hakim kan berpendapat lain. Dugaan tindak pidana pencucian uangnya dianggap tidak terbukti karena unsur menyamarkan atau menyembunyikannya itu dianggap tidak terbukti. Nah, dengan tidak terbuktinya dakwaan kedua itu otomatis ancaman pidananya kan berkurang. Kalau kita berkaca kepada ketuntutan itu, karena dia sebenarnya masuk kepada ranah
concursus realis, di situ ada perbarengan. Sebenarnya kan ancaman pidana maksimalnya itu 20 tahun plus sepertiga dari 20 tahun, sehingga itu hal yang wajar dituntut 11. Nah kalau kemudian putusannya 4 tahun, ya wajar juga karena ancaman pidananya 6 tahun. Jadi kalau kita bandingkan antara putusannya 4 tahun dengan ancaman pidana maksimalnya 6 tahun, menurut saya itu udah cukup adil lah bagi pelapor maupun bagi terdakwa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen